Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Semojo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Semojo, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul memenuhi acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang membuat kita jalan yang kelak menuju jalan terang melalui ajaran agama saya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini saya sebagai kebawa acara nanti kami akan melakukan diseminasi yang akan kami lakukan saya sendiri, Andi Iswati, dan sama Bu Indah. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sampaikan beribu terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, karena beliau yang telah mendukung acara pada pagi hari ini sehingga terlaksana acara pada pagi hari ini. Untuk itu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan dua patah kata untuk pembukaan diseminasi pada pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SDN Sambung Rejo, yang saya hormati pula rekan dari calon guru penggerak SDN Sidoarjo, dengan ucapan alhamdulillah kita pada saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa melaksanakan aktivitas kedinasan sehari-hari dan juga bisa bersama bergabung untuk mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh guru penggerak SDN Sambung Rejo, Bu Ani ya. Dan tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah banyak memberikan tauladan bagi kita semua untuk menjalankan syariat agama Islam melalui ajaran beliau dan keteladanan beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan ucapan selamat untuk melaksanakan lokakarya diseminasi yang diadakan di SDN Sambung Rejo, atau istilahnya adalah kelompok belajar. Maka dari itu saya secara pribadi dengan mohon maaf belum sepenuhnya mengikuti proses guru penggerak, karena ada beberapa hal di situ memang yang harus dipersiapkan, yaitu spiritual, modal, mental, spiritual dan lain-lain untuk mengikuti proses guru penggerak. Di sana sini memang kita tidak boleh diam, harus mengikuti yang namanya program penggerak. Di sini mungkin Bapak Rahmat Suyuti yang lebih awal dan diikuti oleh yang lainnya, maka di situ nanti sumber pengetahuan kita bersama
berkolaborasi untuk saling memberi dan menerima untuk mewujudkan impian pendidikan yang ada di SDN Sampurjo. Maka dari itu apa yang disampaikan oleh Bu Ani tadi dengan tema diseminasi budaya positif. Mungkin sedikit saya bisa memberikan sebuah garis besar di mana kita ada sebuah hadis menerangkan ketika ada masalah yang ruwet besar di antara kita, yang menimpa kita, lingkungan kita, di sekitar kita, lingkungan permasalahan yang sesulit apapun. Yang pertama adalah kita harus husnudon. Artinya husnudon itu membudayakan, tidak jauh arti kata, makna kata adalah budaya positif. Maka ketika kita ada masalah yang luar biasa, pikiran yang harus kita tancapkan di garda depan adalah husnudon atau positive thinking. Nah, itu adalah sudah menyelesaikan separuh dari permasalahan yang kita hadapi. Itu hadis Nabi. Memang ketika kita melihat situasi yang rumit, yang sulit, maka kita pertama kita harus positive thinking atau budaya positif. Maka di situ adalah separuh permasalahan itu sudah teratasi, sudah ada solusi untuk menjawab ke masalah yang ada. Maka dengan adanya guru penggerak itu rata-rata saya amati memang positif thinkingnya dominan. Nah, ini adalah suatu hal yang harus kita budayakan di setiap problem yang ada. Seusia saya mungkin sudah banyak melihat kejadian atau mungkin tragedi yang dimana sesaat kita melihat kejadian itu spontanitas itu jahat, semakin kriminal yang luar biasa. Tapi kita harus menarik dulu sebenarnya sumber permasalahan itu apa. Maka budaya positif thinking ini harus kita kedepankan dulu. Baru kita telah satu persatu. Contoh kemarin itu saya punya anak di SDN 2 Sidomulyo. Ketika bermain dengan temannya itu di telinganya dimasuki sesuatu oleh temannya yang lain, akhirnya menangis. Nah, anak itu menuduh langsung si A karena yang sering, dan saya lihat sendiri itu memang anak itu juga. 2 hari kemudian ada orang anak itu dibawa ke rumah sakit, akhirnya harus ada penanganan tindakan begini. Setelah saya tanya tadi, boten Pak, boten gulung, saestu boten gulung. Saya lihat itu mungkin, nah jawaban itu saya harus berusaha tidak bisa menjustifikasi anak itu ketika di awal, oh anak ini yang dituduh oleh lembaga, oleh anak yang berbuat. Nah, ini adalah cara saya pelan-pelan untuk mengamati sebuah kriminal yang dimana terjadi hal semacam itu di lembaga. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi anak di saat itu juga, meskipun kita tahu itu, tapi sumbernya itu harus kita telaah, kita kaji dengan secara rinci. Memang dia anak tidak bohong, tapi sebenarnya ada bukti yang memang dia tidak melakukan. Yang kedua, aku terbalik sudah lama sedikit, tidak apa-apa ya, agak lama sedikit, cukup ya. Nah, ini mungkin yang terkait dengan materi diseminasi. Saya mengapresiasi dengan materi ini adalah awal kita tetap membudayakan positif di mana saat kita berada pasti ya. Maka ketika Bu Ani melaksanakan ini, saya yakin ke depan budaya positif akan terwujud ya, akan selalu mendampingi teman-teman dalam hal masalah kebudayaan budaya tersebut di lingkungan SDN Sampurjo. Yang terakhir, saya terima kasih kepada Bu Ani dan teman-teman yang sangat memberikan dukungan, mendukung support penuh untuk suksesnya. Jadi dengan begitu saya lebih bisa memberikan
peluang Bu Ani nanti umpama ke depan ada jenjang karir diikuti jadi kepala sekolah atau ke depan, itu hal yang keharusan yang mungkin harus disiapkan, karena untuk moto ini stok kepala sekolah juga masih banyak kurang, nanti diserang oleh kecamatan lain, oleh kecamatan sekitar itu masuk ke moto. Karena ini maka teman-teman yang lain nanti banyak kesempatan untuk melakukan ini sebagai prasyarat untuk nanti mengikuti jenjang karier yang lebih tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dan selamat untuk melaksanakan diseminasi saat ini, mudah-mudahan lancar. Dan dari saya cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dukungan Bapak Kepala Sekolah. Langsung saja, sebelum kegiatan diseminasi ini dilaksanakan, biar suasana tidak terlalu tegang, semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa, Lamongan Pagilan. Moto berbahagia. Terima kasih. Baiklah, sebelum ke pemaparan budaya positif, boleh saya berbagi sedikit ya. Pergi ke sungai memancing ikan kecil, ikan arwah. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Baiklah Bapak Ibu, nanti pemaparan kali ini kami berdua bagi tugas ya. Yang pertama saya dulu yang akan menyampaikan tentang budaya positif. Materi budaya positif. Sebelum ke materi, ada beberapa pertanyaan pemantik di situ. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nanti di sini kita akan mengetahui apakah semuanya itu merupakan suatu hal yang harus kita lakukan dari ketiga pertanyaan pemantik tersebut. Nanti di budaya positif ini kita akan kupas tuntas. Lanjut dulu. Apakah budaya positif itu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, ya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada sebuah makna disiplin. Disiplin itu dalam budaya kita sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Disiplin juga bisa kita maknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan makna sebenarnya dari kata disiplin itu apa? Ya, disiplin itu adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensi menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kewajiban universal. Kita sebagai pendidik, tugas kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif
sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai kebajikan universal itu adalah pengertiannya itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita adalah nilai-nilai yang menjadi fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan yang kita capai oleh setiap anak kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, saling berkolaborasi, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini perlu adanya disiplin diri yang tumbuh dari diri dan motivasi internal. Sekarang yang kedua itu adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Motivasi perilaku manusia. Apakah yang dimaksud dengan motivasi? Motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, motivasi itu dibagi menjadi dua: motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar, yang kedua adalah motivasi intrinsik berasal dari dalam. Lanjut ya. Nah, di situ ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang kedua itu berasal dari motivasi eksternal, yang ke satu adalah berasal dari motivasi internal. Yang dari motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contohnya itu biasanya murid tidak mengerjakan PR, ya. Biasanya dia itu takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Itu adalah contoh ketidaknyamanan atau dari hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila melakukan sesuatu? Apakah saya akan mendapatkan penghargaan atau imbalan dari institusi? Contohnya, murid mengerjakan PR karena dia itu hanya ingin mendapatkan pujian, karena dia itu pengen di level tidak mendapatkan namanya hukuman, ya. Terus motivasi internal dari diri murid itu adalah untuk menghargai diri sendiri, ya. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila melakukannya. Ya, contohnya itu adalah murid mengerjakan PR karena adanya kesadaran diri, tidak adanya dorongan untuk mendapatkan imbalan maupun adanya rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Hukuman atau konsekuensi itu ada tindakan guru. Biasanya kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat sekolah itu merupakan contoh dari apa? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Nah, dari konsekuensi. Berarti kalau dia tidak mengerjakan, kan dia itu adalah apa? Dia itu harus
mendapatkan konsekuensi mencatat 100 kali dalam buku, ya 100 kalimat, karena dia itu misalkan tidak terlambat sekolah, itu merupakan hukuman. Terus di sini pelari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga termasuk hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu merupakan konsekuensi. Ya, dia kan mengganti, berarti merupakan konsekuensi, bukan hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga merupakan konsekuensi. Lanjut boleh. Oh, ini lanjutannya. Ini juga yang merupakan hukuman. Contohnya itu adalah murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu juga merupakan hukuman, bukan konsekuensi. Nah, contoh dari konsekuensi itu adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi tahu antaranya hukuman sama konsekuensi. Nah, di sini hukuman itu bersifat menyakiti, ketidaknyamanan. Ya, biasanya itu diterima itu secara spontan, ya. Karena hukuman itu murid akhirnya menjadi apa? Takut, memaksa dia itu harus menerima. Terus setelah menerima itu akhirnya kalau murid diberi hukuman, pasti dia itu akan merasa membenci pada gurunya. Itu pasti ada, ya, dari dalam diri siswa. Terus lagi, hukuman itu bisa menyebabkan menjadi murid itu menjadi rendah diri, ya. Karena apa? Dia itu merasa dirinya itu adalah murid yang buruk, ya, karena mendapat hukuman. Jadi hukuman itu juga bisa menjadikan murid itu merasa minder, ya. Sedangkan konsekuensi itu bersifat mengontrol, ya, bukan menghukum, tapi mengontrol murid dengan penguatan positif, ya, dengan mendorong kepatuhan, sehingga murid akan menghormati peraturan dan konsep diri dengan baik. Jadi kita itu lebih baik menerapkan konsekuensi, tapi bukan hukuman, ya. Nah, dalam menyikapi tadi, ya, di situ ada namanya restitusi. Apakah restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Terus restitusi juga itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi untuk penerapan itu adalah budaya positif itu kita harus membuat sesuatu yang namanya keyakinan. Nah, budaya positif itu kita harus membuat yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ya. Terus ciri-ciri dari restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, tapi untuk belajar dari kesalahan, untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya. Terus memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Terus restitusi itu menentukan untuk melihat ke dalam dirinya, untuk mereview dirinya, apa yang ada pada dirinya itu yang kurang, berarti itu dirinya itu harus melihat ke dalam dirinya, ya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan restitusi. Terus yang selanjutnya itu adalah restitusi itu adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Berarti karakter kita itu
dalam restitusi itu kita itu bukan menciptakan yang namanya hukuman, tapi menciptakan bagaimana karakter anak itu bisa terbentuk ya bukan tindakan. Lah hukuman, contoh kasus tidak mengerjakan pekerjaan PR ya. Misalkan ya ini adalah contoh hukuman ya. Guru menghukum murid tersebut maju berdiri di depan kelas selama jam pelajaran ya, karena dia tidak mengerjakan PR, itu termasuk hukuman. Terus yang contoh yang termasuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalkan murid mengerjakan PR saat jam istirahat. Jadi bedanya ada ya antara hukuman sama konsekuensi. Sedangkan kita bisa mengatasi itu dengan namanya restitusi ya. Kita bisa menanyakan alasan mengapa mereka itu tidak mengerjakan PR, pasti ada alasannya ya. Terus lagi setelah menanyakan mengapa dia tidak mengerjakan PR, terus kita kembali lagi menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati sejak awal masuk sekolah ya. Terus setelah itu, setelah menanyakan keyakinan kelas, kita sebagai guru itu harus membantu murid untuk mengatasi masalahnya ya. Kita semua itu punya salah ya, harus tahu Pak caranya bagaimana. Misalkan yang dilakukan tadi kan tidak mengerjakan PR, seharusnya kita itu memberikan suatu masukan kepada anak tersebut. Seharusnya anak tersebut itu belajar. Misalkan dia itu tidak mengerjakan PR karena dia itu waktunya habis untuk membantu orang tua, misalkan ya, kita harus memberikan suatu nasihat. Gak boleh kita membantu orang tua, tapi harus tahu waktu ya, harus bisa membagi waktu. Terus di sini didukung oleh penghargaan. Itu adalah memberi penghargaan, nilainya sama dengan menghukum seseorang. Berarti kita itu seharusnya itu tidak usah memberikan suatu penghargaan. Misalkan bisa menjawab soal, kita kasih misalkan uang atau buku, itu seharusnya tidak boleh, karena itu hanya menjadikan pengaruh yang bukan lebih baik, tapi akan menjadikan pengaruh yang lebih buruk lagi pada karakter siswa. Nah, di situ ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama terus menerus, maka akan kehilangan motivasi intrinsik. Terus lagi, apabila penghargaan tidak efektif ya, jika anak itu akan mengharap penghargaan dia tidak mendapatkannya, maka ia akan merasa kecewa ya, merasa kecewa dan tidak akan berusaha sekeras lagi untuk belajar yang lebih giat lagi ya. Terus penghargaan itu juga dapat merusak hubungan ya, merusak hubungan. Jika anak diberikan penghargaan atau pujian di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, itu pasti ya. Terus penghargaan juga bersifat mematikan kreativitas. Di situ disebutkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan, karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan, bukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Terus penghargaan juga itu bisa bersifat menghukum. Di situ ya dapat kita lihat bahwa penghargaan itu menghukum yang tidak mendapatkan penghargaan, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Contohnya sistem ranking ya, anak yang mendapatkan ranking kedua aku merasa paling merasa paling dihukum, karena dia akan mesti
di apa ya? Disanjung, diidolakan ya. Terus sama Bapak Ibu guru akan disanjung, diidolakan. Tapi untuk teman-temannya nanti itu pasti akan apa? Akan menghukum dia, akan menjauhi dia, karena dia itu selalu disanjung sama Bapak Ibu gurunya. Terus penghargaan juga itu mematikan motivasi intrinsik. Nah, saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alami ya. Apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiah saat itu dan mematikan motivasi intrinsik untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Sekarang kita ke keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mengapa keyakinan kelas harus kita bentuk dan mengapa bukan peraturan kelas ya? Di sini keyakinan kelas kita bentuk itu kita memiliki peraturan tentang penggunaan, misalkan peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Itu untuk apa? Untuk keselamatan. Terus lagi, contohnya lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu juga apa aja? Termasuk apa? Untuk kesehatan. Nah, keyakinan itu merupakan nilai-nilai keselamatan dan tadi kesehatan ya. Memakai helm dan memakai masker tadi kan merupakan nilai keselamatan, dan memakai masker tadi adalah merupakan nilai kesehatan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yakin kalau kita memakai helm pasti keselamatan kita terjaga? Pasti yakin kan ya? Yakin, pasti. Terus lagi kita memakai masker, pasti kita akan terhindar dari debu. Kita akan juga menjaga kesehatan, pasti itu yakin kan pada diri kita. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama adalah bersifat lebih abstrak dari pada peraturan ya. Hendaknya itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh anak-anak ya. Nah, biasanya keyakinan kelas itu harus berubah pertanyaan yang universal ya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Terus keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Dalam artian di sini adalah semua warga kelas atau sekolah dilibatkan, saling berkolaborasi dalam pembentukan keyakinan kelas atau sekolah yang sesuai dengan lingkungan yang ada di sekolah kita. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu tentunya mempunyai yang namanya kebutuhan dasar. Dan nanti dibantu sama Bu Indra. Sebelumnya kita speaking dulu. Tepuk 1. Jangan keras, lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ulang. 2 kali tepuk 3 ayo. Ya, terima kasih. Terima kasih buat yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami sehingga saat ini kami bisa menyampaikan diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya sepertinya pegang sekali dari tadi. Sepertinya sekali lagi ya. Cluenya saya berikan pertanyaan, silakan diperhatikan. Cluenya adalah perhatikan pertanyaannya. Sekali lagi cluenya, perhatikan pertanyaannya. Ini 1, yang ini 2, kali ini 3, ini 1. Satu. Awalnya 1.
Lagi. Ini 1, yang ini 2. Kalau ini 3, ini berapa? 1. Sudah ketemu Mika? Sudah. Sekali lagi coba Mika. Ini 1, yang ini 2. Kalau ini 3, kalau ini 3. Pertanyaannya. Ini 1, yang ini 2, kalau ini 3, berarti yang ini 2. Nyambung ya. Nyambung ya. Oke, biar nggak tekan-tekan. Baiklah. Untuk materi berikutnya saya sampaikan adalah motivasi ke apa tadi kebutuhan manusia. Jadi sebelumnya kita sebagai manusia pasti tahu kita semuanya bahwa kita punya kebutuhan, entah itu makan, minum, tidur, olahraga, baik itu ke pasar, jalan-jalan pun sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Tapi pertanyaannya, coba menurut jenengan, apakah kebutuhan ini hanya milik kita sebagai orang dewasa? Tidak kan ya? Kita sepakat bahwa kebutuhan itu bukan hanya milik orang dewasa saja, tapi anak-anak termasuk murid-murid kita itu juga punya kebutuhan. Entah dia itu makan, minum, bahkan ketika dia itu nyanyi-nyanyi sama temannya waktu pelajaran, udek-udek koncone, iwi-iwi koncone waktu pelajaran, itu juga untuk memenuhi kebutuhannya. Percaya atau tidak jenengan? Percaya kan ya? Percaya. Jadi mereka itu tidak usil, tidak nakal, tidak kakean ngomong, tidak. Mereka ngobrol pun sebenarnya waktu pelajaran mereka ngomong sama temannya itu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, inilah yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Sebenarnya mereka itu melakukan hal tersebut itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Lanjut Bu. Jadi untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Di sini yang pertama bertahan hidup, ada cinta atau kasih sayang, ada kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Untuk yang pertama yang bertahan hidup itu termasuk kita makan, minum, tidur, kesehatan ya, itu semuanya adalah untuk bertahan hidup. Kira-kira Bu Eni pernah nggak jenengan lihat anak-anak jam 8 saja tidak usah kayak istirahat Bu, nggak kan ya? Lama gak istirahat, lapar gitu kan ya? Nah, kira-kira kalau seperti itu jenengan gimana? Belum ada waktunya, atau bisa marah gitu kan ya? Dulu istirahat kok jajan, gitu ya? Betul kan ya? Padahal ini tidak bisa dibendung. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup dengan makan itu tidak bisa dibendung. Berarti kita untuk merah pun sebenarnya tidak boleh. Lalu apa solusinya? Kita cari solusi, yaitu misalkan untuk saat ini ditahan dulu nanti atau besok kalau mau berangkat sekolah sarapan dulu. Karena kita nggak mungkin istirahat jam 8. Kalau istirahat 8 kan nggak mungkin ya, tidak mungkin. Kok udah jawabannya guru ya lesu. Ya kan? Gue ini sama saya ini sama ya. Jadi sebelum saya paham ini, saya juga sama. Saya juga lesu nak gitu. Jadi kita tahan dulu sebentar. Nah besoknya kita kasih solusi besok sebelum sekolah paling tidak makan tempe lah atau makan tahu sebagai pengganjal perut gitu kan. Belum masak beli kurang warung. Berarti kita harus kreatif deh. Kita harus kreatif tapi disampaikan dengan mimik dan cara yang halus. Jangan sampai kita ini dengan suara yang nada tinggi. Selanjutnya Bu, untuk kebutuhan kedua adalah kebutuhan dicintai. Nah, kasih sayang diterima. Apakah hanya sekedar disayang-sayang, diperhatikan? Bagaimana menurut kalian? Apakah kasih sayang ini sekedar dicintai saja, ataukah wah itu loh, ayo enak ini nak pakai duit, apakah sekedar itu saja? Tidak. Diterima, diakui. Contoh, guru kita tercinta sama Fajar sudah menerima Bu. Sudah, nah ini contoh kasih saya terhadap siswanya. Seperti itulah Fajar, makanya Bu, kita sudah menerima ya. Memang seperti itu, salah satu kasih saya apapun bentuk muridnya itu seperti Fajar, entah yang tingkai kayak bapak atau mungkin yang kelas 1 kelas 2 yang tingkai ngiter. Tapi ketika kita sudah bisa menerima, kita menyayangi mereka, ya kita rangkul, kita sayang tanpa alasan Bu. Kasih sayang ini tanpa alasan, karena memang kita mencintai mereka. Selanjutnya penguasaan ini termasuk
ingin diakui bahwa dia berkompeten atau terampil di bidangnya. Kita sendiri misalkan, kita pengen ikut seminar pelatihan, tapi bukan untuk memenuhi aku bertanggung jawab terhadap keterampilan saya sendiri, kompetensi saya sendiri, tidak. Kadang-kadang kan ada, aku tak melu pelatihan korek, korek jadi konco gue hebat. Pernah ada nggak seperti itu kan ya? Pasti ada. Atau mungkin saya ikut lomba lari 100 meter, bukan hanya untuk hadiahnya, tidak, tapi hanya ingin saya ini dipuji sama ibu saya, diakui oleh ibu saya. Anakku loh, untuk pamer-pameran atau gori. Nah itu salah satu bentuk penguasaan. Jadi ingin diakui, ingin diakui. Karena kita hidupnya bermasyarakat, jadi tidak mungkin tidak pernah ada, itu tidak mungkin. Pasti pernah ada, terlebih sedikit saja. Biar diakui, entah oleh pasangan kita, entah oleh anak kita, entah oleh anak-anak, atau yang paling membahayakan adalah agar diakui oleh pimpinan. Ini yang membahayakan. Kenapa? Karena nanti kita bekerjanya nggak ikhlas lagi, pasti pamrih. Aku tak udah bisa, tak bisa sama Pak Mas Gur, jadi biji. Nah itu salah satu bentuk penguasaan agar diakui. Lanjut Bu. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan. Nah ini yang sering terjadi pada anak-anak murid kita. Mereka pengen bebas milih, nggak pelajaran, sampai seperti itu. Jadi saat kita ajak untuk belajar, mereka lebih senang gambar, lebih senang untuk bermain, ngomong baik koncone, nyanyi-nyanyi. Nah itu salah satunya contoh untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tentang kebebasan. Jadi bukan karena mereka nakal, tidak. Bisa jadi mungkin tadi di rumah gak kok ngomong, apa ngomong mbak, maknya sentak ya, mas budak, ngomong main. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya dilampiaskan di sekolah, dia cerita, dia pengen curhat sebenarnya, tapi karena tidak difasilitasi sama orang tuanya, makanya dia curhatnya ke temannya, curhatnya ke gurunya. Dijak ngomong 3 tambah 5 sama dengan bu, aku mau bu. Saja aku pengen tangan ini lo tahu dia bu. Kari pandu marinya kerbu. Kan pasti ada, pernah seperti itu kan. Jadi sebenarnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Makanya kita harus bisa mengidentifikasi sebenarnya mereka itu ngapain sih, kenapa dia begitu, kebutuhan apa yang sedang dia penuhi. Karena setelah kita mengetahui kebutuhan apa yang mereka ingin penuhi, kita pasti bisa mencari solusinya. Terakhir Bu, untuk yang kesenangan, kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan atau untuk merasa senang. Jadi ini bermain, tertawa, mereka ingin merasa senang. Disuruh mengerjakan tugas tapi mereka hanya ketawa-ketawa saja, guyon saja. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan kesenangan. Solusinya gimana? Ya kita ngomong pelan-pelan. Boleh kita mencari kesenangan, kebebasan boleh, tapi harus tahu waktu. Jadi memang berhubungan sama tadi yang kita bahas, disiplin positif. Jadi harus memunculkan intrinsiknya, motivasi intrinsiknya. Karena kalau kita setiap hari medeni, sesuai anak itu juga kebun. Malah paling menutup, paling menutup. Lama-lama kan pasti gitu. Tapi ketika kita ngomong dari hati ke hati, memunculkan motivasi intrinsiknya, nanti dia akan sadar, oh berarti kalau pelajaran nggak boleh terlalu banyak ngomong, boleh ngomong tapi nanti pas nulis gantian ngomongnya, guru yang ngomong aku boleh ngomong, ya guru menang aku tak ngomong. Nah itu kan berarti kan kita saling memenuhi kebutuhan anak-anak, tapi juga tidak tidak melanggar keyakinan kelas kita, gitu ya. Selanjutnya Bu, lanjut. Nah, ketika kita sudah tahu motivasinya, motivasi anak-anak ini mau ngapain, ketika mereka ngobrol, ketika mereka mau mengerjakan tugas, sudah tahu motivasinya apa. Saat mereka salah, kita tahu posisi kontrol kita sebagai apa. Di sini posisi kita ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang kedua sebagai merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Yang pertama dulu, yang pertama sebagai penghukum. Nah, ini menghukum seperti yang diinformasikan sama Bu Ani tadi, menghukum berarti menyakiti. Contohnya, misalkan ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, jenengan nggak tahu kenapa mereka nggak mengerjakan PR. Langsung aja dihukum karena nggak mengerjakan PR. Silakan nulis, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi sebanyak 1000 kali. Itu menghukum. Kenapa menghukum? Karena menyakiti anak-anak. Kita tidak pernah bertanya kenapa dia tidak mau mengerjakan PR, kenapa
dia sampai melakukan kesalahan itu, harusnya kita tanya. Bisa jadi mungkin dia di rumah kurang tidur, menjaga ibunya sakit, atau membantu orang tuanya, kan kita nggak pernah tahu. Makanya untuk posisi penghukum, kita harus menghindarinya. Karena yang pertama, selain menyebabkan anak-anak tersakiti, ini juga akan menyebabkan trauma. Jadi nanti suatu saat ketika anak-anak sudah lulus, tidak akan diingat ini ku sing iki wajahe wong sing ayu, enggak, tidak akan. Tapi iya, pendendam. Karena saya sendiri pun merasa begitu. Pernah dulu waktu sekolah kerja kelompok, yang nggak kerja cuma satu, tapi ternyata yang sama kelompok dikasih nilai 5. Makanya sampai saat ini. Kenapa? Karena saya menganggap gurunya itu tidak bisa objektif. Sudah tahu yang tidak kerja satu, kenapa kok yang dikasih 5 semuanya? Kan gitu. Akhirnya mendendam kepada gurunya. Sampai sekarang namanya pun saya ingat, wajahnya pun saya ingat. Makanya kita harus menghindari posisi sebagai penghukum ini. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini itu lebih lembut dari penghukum, tapi nanti juga akan menyebabkan anak itu merasa bersalahnya bisa terlalu dalam. Contohnya begini, misalkan siapa ya? Excel misalkan. Excel kok memecahkan bola voli. Ketahuan sama Bu Ika. Loh, kok iso pecah? Nanti yang dimarahin Pak Kepala Sekolah, nanti Bu Guru loh. Nah, itu contohnya. Jadi membuat anak merasa bersalah dengan tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya, kepada guru kita. Gitu. Jadi misalkan, ayo kerjakan PR. Kalau kamu nggak pintar-pintar, nanti orang tuamu sedih, nanti orang tuamu kecewa. Itu membuat rasa bersalah pada anak. Jadi akhirnya dia belajarnya nggak 100%. Aku tak belajar biar orang tua saya tidak sedih. Akhirnya begitu. Tapi pernahkah Anda bayangkan, jangan bayangkan semuanya, ketika dia punya motivasi belajar hanya orang tua, kemudian orang tua yang meninggal, kira-kira belajar terus nggak dia? Enggak ada. Nggak akan ada sama bapak ibu. Carku loh, bisa jadi seperti itu. Atau memang bisa jadi memang sebaliknya. Saya ingin membahagiakan orang tua, tapi itu 50-50. Kita nggak pernah tahu dan nggak mau gambling. Jadi makanya untuk posisi pembuat merasa bersalah, kita juga sebisa mungkin menghindarinya. Jadi mulai sekarang kata-katanya lebih ditata. Jadi anak-anak itu tidak terlalu merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, ini lebih baik dari yang kedua tadi, lebih lembut juga. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau kita sebagai teman terlalu sering, nanti anak-anak kurang hormat sama kita. Jadi nggak bagusnya di situ. Sebenarnya bagus. Ayo, betullah Bapak Ibu. Ayo Sol, nyapu. Ayo Riz, ngepel kamar mandi. Seperti itu kan. Karena itu jadi konco. Tapi kalau terlalu sering, terlalu guyonnya terlalu memel, akhirnya negatifnya rasa hormat anak-anak kita itu sangat kurang begitu. Jadi untuk posisi teman ini juga kurang pas. Yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, ini lebih tepat daripada yang ketiga tadi, karena kita kalau sebagai pemantau berarti kita melihat keyakinan kelas, termasuk peraturan juga. Tadi kalau misalkan di sekolah belum ada keyakinan kelas, berarti kita melihatnya peraturan. Jadi ketika anak-anak melanggar peraturan, sudah tahu bedanya apa hukuman dan peraturan, hukuman dan konsekuensi atau pemantau ini. Kalau dihukum spontan, contoh ada anak yang memecahkan vas bunga atau pot, langsung kita hukum hijau 5 menit. Tapi dengan nada yang tinggi itu menghukum. Tapi kalau diomongkan dengan nada yang lembut, bisa jadi itu konsekuensi. Jadi nada dan mimik itu mempengaruhi dia menjadi hukuman atau menjadi konsekuensi. Nah, sebagai kontrol pemantau ini kita sesuaikan. Jadi anak-anak sudah tahu, nanti kalau saya terlambat saya akan dihukum ini, atau akan menjadi seperti ini. Kalau tidak mengerjakan PR, maka saya akan disuruh guru mengerjakan waktu istirahat. Dia sudah tahu. Jadi dia sudah tahu posisi konsekuensi itu, dia sudah tahu. Kalau hukuman dia akan dia belum tahu. Misalkan dia tadi ya tidak mengerjakan PR, kira-kira aku nanti diapain ya guru. Nah, itu adalah hukuman. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Idealnya seorang guru adalah sebagai manajer. Mulai dari tutur katanya harus lembut, mimiknya harus menyenangkan dia. Jadi meskipun tetap ditunggu hati, tetap kita senyum gitu. Apa nak? Apa alasannya kalau tidak mengerjakan PR? Gitu. Idealnya
begitu idealnya. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang seseorang atau seorang anak itu melakukan kesalahannya kenapa. Harus tahu alasannya. Karena kehidupan anak-anak itu tidak melulu di sekolah saja, tidak hanya belajar di sekolah saja. Pasti ada banyak latar belakang yang menyebabkan dia itu melakukan kesalahan tersebut. Makanya kita harus menggali alasannya, baru nanti mencari solusinya bersama. Tidak bisa kita kamu harus begini, tidak boleh. Kita menawarkan boleh, tapi atas persetujuan anak. Misalkan tadi, kalau misalkan kamu besok begini lagi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Jadi kita menawarkan solusi pemecahan dari masalahnya. Misal masalahnya dia adalah tidak mengerjakan PR karena tidurnya terlalu larut karena main HP. Jadi kan tidak boleh langsung, yo jangan main HP aja terus, belajar. Belajar itu lebih penting dari main HP. Tidak bisa seperti itu. Itu nanti posisinya akhirnya menghakimi anak dan itu. Tapi kita cari dulu solusinya, kita tawarkan bagaimana kalau kamu main HP-nya dikurangi. Kalau sudah jam 9 nanti kamu tidur dulu. Kan besok sekolah, kalau nggak sekolah terserah. Jadi kita tawarkan solusi. Kalau anak sepakat nanti dia akan berpikir sendiri. Oh iya ya, kalau saya nanti sekolahnya jam 6, tapi saya harus jam 9. Kalau mau main HP berarti sebelum jam 9. Jadi kita bangun cara berpikir anak biar dia itu sadar sendiri. Jadi jangan langsung ngasih solusi ini, jangan tawarkan saja sampai diajak berpikir. Dari 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira jenengan setuju mana? Manajer. Apakah selalu bisa diterapkan kira-kira? Tidak bisa. Jadi memang kelima posisi ini saling melengkapi dan penggunaannya fleksibel. Kadang kita bisa jadi penghukum, kita bisa jadi pengontrol, pemantau, bisa juga jadi manajer. Idealnya memang kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Tapi kembali lagi, kadang-kadang ada anak yang bandelnya Masya Allah, bukan bandel ya sebenarnya, pengen memenuhi kebutuhannya, ekspresinya itu memenuhi kebutuhannya itu dengan cepat. Maka kita memposisikan diri kita fleksibel saja. Dan ini segitiga restitusi yang terakhir, saya yakin semuanya sudah paham karena sudah pernah mengikuti pelatihannya mulai di Parapat adalah guru penggerak, pasti sudah sangat paham sekali. Jadi ini segitiga restitusi ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan ketika anak-anak melakukan kesalahan. Nanti ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga meningkatkan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah ini misalkan ada contohnya anak itu tidak mengerjakan PR tadi ya, tidak mengerjakan PR. Maka sebagai langkah pertama kita sebagai guru tidak menghakiminya, tapi menanyakan dulu, menanyakan alasannya. Apa benar kamu tidak mengerjakan PR? Alasannya kenapa? Nah ini kita kasih kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Guru juga dulu pernah tidak mengerjakan PR. Kenapa kita kasih itu? Agar dia nanti bisa bergeser posisinya dari posisi gagal menjadi posisi yang berhasil. Jadi kita akan menuntut anak-anak biar dia itu belajar dari kesalahannya. Jadi makanya kita posisikan diri kita seperti dia. Dulu guru waktu sekolah juga pernah kok tidak mengerjakan PR. Tapi apakah akan selalu seperti itu? Nanti baru kita masuk ke proses yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan ke dia, kira-kira tidak mengerjakan PR itu salah tidak? Sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Jadi biar dia berpikir, tahu mana yang salah dan mana yang benar. Nanti baru kita tonton sedikit biar dia sadar. Jadi segitiga restitusi itu adalah salah satu solusi untuk membangun cara berpikir anak. Jadi bukan untuk menghakimi, bukan untuk mencari kesalahannya di mana, tapi kita bareng-bareng anak dan guru mencari solusi agar ketemu dari permasalahan tadi solusinya seperti apa. Gitu ya. Barangkali ada yang ditanyakan, kita banyak diskusi saja karena kalau terlalu banyak ngomongnya saya juga nggak enak karena semuanya sudah paham. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyadarkan diri dalam itu untuk menumbuhkan rasa
kesadaran diri pada anak-anak itu kan sulit. Terus bagaimana solusinya biar mudah gitu. Terus tadi kan ada lima ada kontrol, ada penghukum, ada pokok macam-macam. Itu dilihat situasi dari kesalahan anak atau bagaimana? Bu Ani mau menanggapi dulu, mau? Untuk pertanyaan pertama, ya untuk coba menumbuhkan interest dari diri anak itu adalah yaitu tadi kita membuat keyakinan, kesepakatan dulu. Ya. Dengan adanya membuat kesepakatan, keyakinan kelas, maka akan tumbuh dari diri siswa secara sendiri dengan cara menyadari kesalahannya, ya, tanpa kita harus menghukumnya. Terus untuk posisi 5 kontrol tadi, kita tuh paling amannya tuh sebagai manajer, tapi itu tidak selalu bisa kita terapkan, ya. Mesti kelima posisi kontrol itu pasti ada. Melihat tingkat kesalahan anak, ya. Kalau memang benar-benar anak itu tidak bisa dinasihati, ya, mau tidak mau kita pasti akan melakukan yang namanya penghukuman, ya. Tapi sebelum melakukan penghukuman, kita kan bisa menerapkan 4 posisi kontrol tadi, ya, sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemantau. Nah, itu kita terapkan dulu. Kalau itu tidak bisa, baru kita posisikan sebagai posisi kontrol yang sebagai penghukum tadi. Barangkali saya mau menambahkan saja, untuk membangun motivasi intrinsik memang kita tidak bisa langsung, ya. Jadi memang harus setiap hari kita itu harus tawar, harus peduli sama anak-anak. Paling tidak kita berikan dia itu cerita-cerita motivasi dulu. Kalau nasihat terlalu anak-anak ceramah terus kayak gitu, ya. Jadi memang kita harus sering sharing sama mereka, sering berkomunikasi sama mereka. Kita berikan cerita motivasi, kita jangan video. Makanya ketika pelajaran kalau bisa itu diberikan waktu sedikit saja, 5 menit atau 10 menit untuk literasi. Bisa membaca, bisa mendengarkan jaringan cerita, bisa nonton video. Jadi itu adalah salah satu caranya saja. Cara berikutnya mungkin nanti ketika bersama di lapangan, kita ajak mereka saling berempati, saling peduli sama temannya. Jadi nanti ketika mereka itu saling peduli, saling empati, mereka itu akan punya motivasi, oh cukup butuh bantuan. Kita tumbuhkan dari motivasi yang bersifat fisik dulu, baru nanti kita bertahap motivasi belajarnya. Karena memang motivasi belajar ini sulit sekali untuk ditingkatkan. Kita sebagai guru harus pandai-pandai merancang strategi pembelajaran. Biar setiap hari itu berbeda. Contoh, misalkan hari ini kita ceramah, besok nanti kita ajak diskusi. Ketiga, nanti kita ajak kuis, kita langsung praktek, misalkan begitu. Jadi kan di kelas 4 kalau nggak salah ada fotosintesis, ya. Ada pelajaran fotosintesis. Nah, itu jangan dijak ceramah, coba dijak ke lapangan. Cari pohon, pacar banyu. Kita lihat proses meresapnya air dari akar ke batang. Nah, pasti anak lebih tertarik. Jadi kita akan membangun motivasi belajarnya ini berdasarkan strategi pembelajaran kita. Jadi yang pertama dari pembelajaran, yang kedua dari menumbuhkan rasa empati dan simpati ke teman-teman, yang ketiga bisa lewat cerita-cerita motivasi dan juga interaksi. Itu sama sudah kita lakukan, ya, sudah kita lakukan semua. Tapi kadang lihat dari anak-anak yang sudah kita lakukan, terus nggak ada dukungan dari lingkungan, dari orang tua, dari teman-teman sekitar, dari masyarakat, itu juga sulit pun. Ya, benar sekali. Jadi memang karena ketika kita bergerak sendiri, itu rasanya capek. Selain capek juga pasti nanti lama-lama jangan gitu ya, Dek, ya. Itulah fungsinya komunitas belajar. Jadi kita kalau sudah berbicara itu kita nanti kembali ke komunitas belajar sesama teman, saling mengingatkan. Makanya yang namanya grup WA, namanya sesama teman, sering-sering
kita ngobrol, kita ajak teman-teman kita untuk berbagi. Kalau di PMM itu kan ada namanya rukol, kolaborasi sama teman kan. Itu tidak harus dengan acara seperti ini. Kita ngobrol berdua saja, saya sama Bu ini ngomong kira-kira nanti bapaknya ya kenapa ya dia belajarnya begini. Itu sudah termasuk kolaborasi. Iya kayak gini. Iya, guyo. Jadi sebenarnya kita sudah melakukan apa yang ada di PMM, cuma nggak tahu istilahnya saja. Nah, baru kita harus sering-sering ngobrol. Misalkan Bu Ika sama Bu Nini dulu siapa menurut sampai sudah jadi sekarang? Ajar. Oh, Pak Jarunai. Pak Jar, bumpi ya cara Mas jadi kebanyakan kelentu. Apakah sesama guru bisa bersolusi? Bisa. Tapi kalau sudah masalahnya seperti Pak Jarunai harus ada dukungan orang tua. Jadi seperti salah satu teman saya itu nggak bisa baca sama sekali, pasti tidak bisa baca sama sekali. Ketika saya sendiri berjuang setiap hari pulang sekolah istirahat memberikan dia buku bacaan, saya ajari setiap hari, tapi dia tidak punya motivasi untuk belajar, tidak mau belajar. Angel dibilang pasti itu. Tapi ketika kemarin bahasa Inggris titik dia dapat 80, dia guyur-guyur. Nah, ketika momen seperti itu, momen bahagianya dia, langsung kita ajak, belajar. Iya, jadi memang harus diajak di momen yang tepat. Dan kita komunikasikan dengan orang tuanya. Jadi saya kemarin itu komunikasi sama orang tuanya untuk memberikan tambahan les kepada dia, les membaca, gitu. Jadi kalau misalkan tidak sanggup untuk belajar sendiri, maupun dileskan dulu. Kalau misalnya memang tidak ada biaya, terpaksa sama saya, tapi saya memberikan waktu yang tidak tentu gitu. Jadi memang kita harus bekerja sama dengan teman dan orang tua. Barangkali ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana cara menunjukkan keberanian kepada anak. Sebenarnya anak itu ngomongnya banyak, pintar. Pintar, tapi ngomongnya akeh. Tapi kalau disuruh maju atau tuh tidak berani, tidak mau. Nah, bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Terima kasih. Barangkali ini masih ada di saya, tapi bisa dilakukan teman-teman ya. Jadi di sini kita saling berbagi saja. Silakan Bu, barangkali ada Untuk mengatasi tidak di kelas tapi di luar. maksudnya ini di lingkungan sekolah atau di lingkungan luar? Ini masalah akademik Oh gitu ya. Ya terima kasih untuk menumbuhkan anak supaya bicara ya. Keberanian untuk tampil atau untuk baiklah. Berarti kalau di luar kita harus berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua ya. Kita sebagai guru harus berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut untuk memotivasi siswa tersebut ya, bukan hanya di sekolah saja tapi di rumah juga kita harus saling bekerja sama dengan orang tua agar si anak itu mempunyai suatu kepercayaan diri untuk tampil di suatu acara atau apa-apa ya, atau bisa diajak komunikasi, sering diajak komunikasi ya, biar keberanian itu tumbuh dari dalam siswa tanpa adanya paksaan ataupun paksaan ataupun semacam dia itu ingin mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi kita harus sering mungkin berkomunikasi dengan anak tersebut ya, untuk bisa minatnya itu bisa tergugah atau perasaannya biar dia itu mempunyai perasaan berani ya, tanpa harus kita
paksakan bisa tumbuh dari diri siswa tersebut. Berarti intinya itu harus bekerja sama dengan orang tua. Tanpa kita hanya bekerja sama dengan orang tua, cuma kita saja yang nggak akan bisa ya. Jadi untuk di sekolah, di rumah itu juga harus kita dorong ya. Kalau dari rumah itu pihak orang tua, kalau dari sekolah itu adalah pihak guru. Barangkali saya mau menambahkan, jadi ada yang namanya teknik itu namanya teknik scaffolding. Jadi teknik scaffolding itu adalah menuntun murid sambil melepaskan pelan-pelan. Jadi seperti ketika kita waktu kecil diajari bapak kita naik sepeda ontel, awalnya dipegangi, terus dicoba didik-didik, baru kemudian jol, gitu kan? Sama. Jadi namanya teknik scaffolding ini membantu anak-anak untuk agar dia tumbuh kepercayaan diri dan keberanian, agar dia tidak malu, agar dia tidak pesimis dan juga tidak takut. Jadi nanti awalnya misalkan untuk anak nari misalnya ya, jadi misalkan dia pengen nari, nggak berani bu, saya malu, bu nggak berani saya kalau di panggung itu duduk. Kita tumbuhkan motivasi bersama temannya dulu, jadi didampingi dulu, jangan biarkan dia sendiri. Jadi bisa tarinya berkelompok. Nah, gurunya bisa menuntut dari belakang penonton. Jadi sama seperti anak TK, awal saja. Jadi misalnya gerakannya begini, jenengan ikut. Pertama, yang kedua, nanti di penampilan kedua, kan bisa ini. Jadi dituntut, tapi jenengan ada di sebelah sana, tidak menggunakan gerakan, hanya diam saja. Paling tidak dia aman. Oh, kalau guruku di sana. Paling tidak kalau saya salah, nanti gurunya betul. Jadi kita memberikan rasa aman dulu kan anak. Baru nanti penampilan ketiga kita hanya jadi penonton di sampingnya. Lama-kelamaan kita jolkan, jadi kita lepaskan pelan-pelan. Jadi memang dia sebenarnya butuh validasi agar dia itu aman dan ada yang menolong ketika salah. Jadi takutnya anak itu biasanya rata-rata karena dia takut salah dan juga takut malunya tadi. Makanya kita harus memfasilitasi tadi. Dia harus difasilitasi validasinya. Bagaimana dia merasa aman, dia tidak merasa malu. Oh, ada guru kok, saya pasti aman, saya pasti tidak akan salah. Gitu. Jadi bisa diterapkan sedikit-sedikit. Sama seperti pembelajaran ketika perkalian. Perkalian itu subhanallah memang dari kelas 1 sampai kelas 4 kita penuh perjuangan. Meskipun dihujat sama guru SMP, guru SD lapo ya ada sampai kayak perkalian kan gitu. Tapi paling tidak kita punya cara kita kasih pelan-pelan mulai dari perkalian 1 sampai 10 alon lagi lama-lama kita coba. Tapi untuk pembelajaran memang harus bekerja sama dengan orang tua agar ketika kita di sini mati-matian berjuang untuk membuat anak paham dan beradab, ternyata di rumah gak direken, di rumah mesah-mesah aja. Nah itu juga agak timpang. Jadi memang kolaborasi sesama teman dan orang tua itu sangat dibutuhkan. Barangkali begitu saja waktunya sudah siang guys. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk meluangkan waktunya. Terima kasih. Jika memang ada waktu lagi nanti kita bisa saling berbagi, bisa lewat forum seperti ini atau mungkin sehari-hari saja. Untuk acara terakhir, monggo Pak Rahman minta tolong untuk didoakan agar acaranya barokah berkah. Monggo Pak Rahman. Saya pokok. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga diseminasi dari calon guru penggerak Bu Ani Iswati dan Bu Indah Rahmawati bisa memberikan dampak positif kepada kita semua, bisa memberikan sesuatu yang baru di SDN Sambung Rejo. Dengan diseminasi seperti ini, semoga nanti ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Untuk itu, dengan harapan besar, mari kita berdoa dan memohon bersama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita cita-citakan terkabul semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan 'aliman hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana kalamina bil ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna ya Allah ilman nafi'an mubarakan fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Pak Ahmad dan saya sampaikan juga sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri untuk acara diseminasi budaya positif hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari ngomong-ngomong sekarang.